Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ramadan dengan NIM 101250094. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai penerapan environmental, sosial, dan governance atau ESG yang kita kenal pada PT Pegadaian Persero. Pada saat ini ESG ini menjadi salah satu indikator penting ya dalam menilai apakah sebuah perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, serta tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan yang baik. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana PT Pegadaian menerapkan ketiga aspek tersebut. Apa manfaatnya, apa tantangannya, apa yang dihadapi, hingga penilaian saya terhadap kinerja ESG dari PT Pegadaian Persero tersebut. Oke, ini adalah jurnal yang saya gunakan sebagai sumber referensi. Dan sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan profil singkat mengenai PT Pegadaian ini ya. Jadi PT Pegadaian adalah perusahaan nasional, badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di industri keuangan non-bank, berfokus pada layanan gadai, pembiayaan, dan emas. Dikenal dengan slogan ikonik mengatasi masalah tanpa masalah, dan juga perusahaan ini berizin berizin dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. PT Pegadaian juga mendominasi industri dengan total aset lebih dari 121 triliun ya, dan lebih dari 4.000 cabang outlet. Perusahaan ini juga memegang pangsa pasar sekitar 82,85% di pangsa pasar industri gadai nasional ya. Artinya Pegadaian merupakan pemimpin pasar industri gadai Indonesia ya, karena skala bisnisnya sangat besar. Maka penerapan ESG di perusahaan ini menjadi sangat menarik untuk dibahas ya, untuk dianalisis. Kemudian ada beberapa alasan mengapa saya memilih PT Pegadaian sebagai objek analisis. Yang pertama adalah mudahnya akses informasi ESG yang sedang dijalankan. Kemudian program ESG-nya berjalan dengan baik, memiliki roadmap ESG keberlanjutan yang kuat. Kemudian net zero roadmap ya 2065, panduan pengelola emisi perusahaan tersebut bertahap ya menuju target zero emission atau NZE pada tahun 2000. Jadi ada beberapa alasan ya. Ini di sini bisa dilihat kenapa saya memilih PT Pegadaian Persero, karena pilar ekonominya, karena pilar lingkungannya, dan karena pilar tata kelolanya. Jadi itu alasan utama saya memilih ini. Dan hal ini menunjukkan bahwa Pegadaian tidak hanya berfokus pada keuntungan perusahaan ya teman-teman, tetapi juga pada pembangunan keberlanjutan. Kemudian ini juga alasan ya saya mengapa memilih PT Pegadaian, karena bisa dilihat teman-teman, ini adalah bukti dari penghargaan atas kinerja ESG perusahaan yang sangat baik diberikan. Jadi PT Pegadaian ini memperoleh beberapa sertifikat unggulan mulai dari 2024 ya sampai terakhir kemarin tahun 2025 itu berturut-turut, dan teman-teman bisa akses informasi terkait penerapan ESG di PT Pegadaian ini dengan teman-teman mengklik di platform situs pegadaian.co.id/ESG ya. Kemudian kita akan lanjut ke aspek yang pertama ya, yaitu aspek environmental atau lingkungan ya.
Salah satu program utama penggadaian adalah pengurangan emisi karbon. Perusahaan ini menetapkan target tersebut berdasarkan data emisi tahun 2023 sebagai tahun dasar. Kemudian komitmen ini dilakukan untuk mengurangi jejak karbon perusahaan sekaligus mendukung transisi menuju operasional yang lebih ramah lingkungan. Jadi jika target tersebut berhasil dijalankan, manfaatnya sangat besar teman-teman. Bagi lingkungan, pengurangan emisi mampu memperlambat pemanasan global ya. Kemudian menjaga keanekaragaman hayati serta mengurangi risiko bencana alam. Kemudian bagi masyarakat juga banyak ya benefitnya seperti kualitas udara menjadi lebih baik sehingga dapat menurunkan risiko penyakit seperti gangguan jantung maupun kanker akibat polusi ya. Sedangkan bagi perusahaan sendiri itu manfaatnya ini ya teman-teman. Efisiensi biaya operasional ya, munculnya peluang pasar baru, meningkatnya inovasi teknologi, sehingga terciptanya kemandirian energi di masa depan. Jadi pengurangan emisi bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan ya, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan. Kemudian ada pula tantangan dalam pengurangan emisi karbon ini. Tantangan terbesar penggadaian saat ini adalah masih tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil ya. Hal ini terutama berasal dari kendaraan operasional dan kegiatan logistik perusahaan. Pada tahun 2024, Penggadaian mencatat emisi langsung atau Scope 1 sebesar 5,9 ton CO2 Yuki atau equivalent. Pada tahun 2024, emisi ini didominasi oleh penggunaan BBM untuk kendaraan dinas dan operasional logistik. Artinya, perusahaan masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar ya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar konvensional. Transformasi menuju kendaraan listrik ini juga perlu diperhitungkan dan perlu dipertimbangkan juga ya, karena untuk mewujudkan transformasi dari kendaraan konvensional biasa ke kendaraan listrik itu membutuhkan investasi yang tidak sangat sedikit, membutuhkan modal yang tidak sangat sedikit, sehingga prosesnya mungkin akan dilakukan secara bertahap ya teman-teman. Kemudian ini saya akan membahas tentang analisis sosial ya. Padahal ini penggadaian terbagi menjadi dua fokus ya, yaitu internal dan eksternal. Internalnya seperti apa? Seperti hubungan dengan karyawan, bagaimana perusahaan menjalankan ESG-nya, bagaimana perusahaan berkolaborasi dengan karyawannya untuk untuk mewujudkan ESG ini lebih baik. Dan eksternalnya seperti apa? Eksternalnya adalah hubungan dengan pelanggan ya, seperti itu, dengan mungkin klien yang membutuhkan modal dan komunitas yang luas. Oke, yang pertama ini saya akan membahas pada sisi internalnya ya. Sisi internal ini adalah dalam aspek sosial bisa dibilang yang kita akan bahas adalah kesetaraan dan hak karyawan. Yang pertama, keberagaman dan inklusi. Menjamin lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi, termasuk peningkatan keterwakilan perempuan ya di bidang STEM atau Science, Teknologi, Engineering, Matematik di divisi TI perusahaan. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan karyawan dan hak asasi manusia, menerapkan kebijakan zero tolerance atau toleransi nol terhadap pekerja anak dan pekerja paksa dan kerja paksa ya, menjamin kebebasan berserikat serta menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan yang terukur. Kemudian pada sisi eksternalnya atau program Komisi Executive dan CSR, salah satu program unggulannya adalah
The Gate Creative Lounge atau program ini menyediakan fasilitas belajar modern di berbagai universitas di Indonesia. Untuk apa? Untuk mendukung kreativitas mahasiswa. Selain itu, Pegadaian juga aktif dalam kegiatan sosial ya, seperti khitanan massal, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga bantuan fasilitas kesehatan ya. Program-program tersebut menunjukkan ya bahwa Pegadaian tidak hanya fokus terhadap bisnis, tetapi juga ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada pula manfaat dari program ini, sangat banyak ya teman-teman. Bagi masyarakat, program tersebut meningkatkan inklusi keuangan terutama bagi pelaku UMKM ya. Bagi perusahaan juga, program sosial meningkatkan reputasi perusahaan serta memperkuat loyalitas pelanggan. Sementara bagi karyawan, lingkungan kerja mungkin ya akan terasa lebih sehat, membuat tingkat kepuasan meningkat. Kemudian tingkat pergantian karyawan atau turnover juga itu akan sangat kecil ya angkanya mungkin. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya manfaat dari program ESG tadi. Namun demikian pasti tidak berjalan terus mulus ya, pasti tantangannya juga tetap ada. Pegadaian juga pernah menghadapi meningkatnya ekspektasi masyarakat. Hal ini terlihat dari penurunan customer ya, satisfaction index dari 88,4 menjadi 87 selain 87 ya. Itu menurun beberapa persen. Selain itu juga perusahaan juga harus terus meningkatkan kompetensi SDM agar seluruh karyawan memahami konsep ESG dengan baik ya. Dan ini ada tantangan dalam implementasi sosial. Yang pertama adalah peningkatnya ekspektasi publik dan persaingan tinggi ya. Kompetensi SDM internal juga ya teman-teman. Kemudian di sini saya lanjut akan menganalisis aspek ESG, G ya, G, aka governance. Pada kali ini saya akan membahas mulai dari prinsip-prinsip awal GCG ya. Yang pertama itu ada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, identifikasi, dan fairness atau kewajaran ya. Kemudian apa saja sih contoh penerapan yang ada di PT Pegadaian ya? Dimulai dari transparansi, yaitu penyampaian informasi material secara akurat, jelas, dan tepat waktu melalui laporan tahunan dan situs resmi ya. Sisi positifnya meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan kepercayaan stakeholder ya, dan nasabah mungkin sangat percaya, sangat meningkatkannya kepercayaan. Kemudian sisi tantangannya dikarenakan penyampaian informasinya akurat, jelas, dan tepat waktu melalui laporan tahunan dan situs resminya, ada kemungkinan besar ya ini resiko kebocoran data strategis jika tidak dikelola dengan sistem keamanan yang ketat. Kebocorannya itu akan sangat parah, bisa berpengaruh kepada stakeholder ya. Kemudian contoh penerapan akuntabilitas teman-teman. Di sini contohnya itu kejelasan fungsi dan wewenang tiap perusahaan ya. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian sisi positifnya apa? Sisi positifnya adalah meminimalkan penyalahgunaan pemenang dan meningkatkan efektivitas kerja. Ada pula tantangannya, membutuhkan birokrasi internal yang kadang memperlambat pengambilan keputusan yang cepat. Ya, kemudian ada tanggung jawab, contohnya itu seperti kepatuhan terhadap regulasi dan kontribusi positif ya terhadap lingkungan atau masyarakat. Sisi positifnya memperkuat reputasi perusahaan sebagai entitas yang etis. Ada pula dalam sisi tanggung jawab ini tantangannya, yaitu biaya operasional meningkat, pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Wah, itu sangat meningkat jika emang tanggung jawabnya itu benar-benar dilaksanakan. Dan ini adalah salah satu langkah menuju kesuksesan penerapan ESG ya. Kemudian independensi, pemisahan fungsi kontrol dan operasional untuk mencegah konflik kepentingan seperti peran komite audit ya.
Sisi positifnya apa? Mencegah intervensi pihak luar atau konflik kepentingan internal. Sisi negatif atau tantangannya adalah potensi hambatan dalam koordinasi antar departemen jika terjadi ekosektoral. Kemudian yang terakhir ini adalah virus atau kewajaran. Contoh penerapannya itu adalah perlakuan adil kepada seluruh pemegang saham, karyawan, nasabah tanpa diskriminasi. Sisi positifnya adalah mengurangi risiko konflik internal dan meningkatnya produktivitas. Ada pula tantangan negatifnya, yaitu sulit menyelaraskan kepentingan berbagai kelompok pemangku kepentingan yang beragam. Selanjutnya adalah analisis kritisi ESG ya. Dalam penerapan ESG di PT Penggadaian Persero, tidak ada konflik yang signifikan karena ketiga prinsip ESG Penggadaian saling mendukung satu sama lain. Ya, saling mendukung satu sama lain. Memang terdapat tantangan biaya ya investasi yang tinggi untuk mengurangi emisi karbon. Namun investasi tersebut justru mampu ya teman-teman, mampu meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Jadi menurut saya kondisi ini ya menunjukkan bahwa strategi ESG itu berjalan secara seimbang ya antara kepentingan bisnis dan keberlanjutan. Kemudian di sini adalah identifikasi target ESG ya. Target utama Penggadaian adalah mencapai net zero emission sesuai roadmap jangka panjang ya perusahaan. Perusahaan juga menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca ya teman-teman sebesar 5,3% setiap tahun. Apakah target tersebut sudah tercapai? Jawabannya tentu saja ya belum, karena target tersebut merupakan target jangka panjang ya teman-teman, tidak bisa kita misalkan planning kan hari ini minggu depan udah selesai gitu, udah berhasil gitu, udah sesuai roadmap. Tidak seperti itu ya, karena ini merupakan target jangka panjang. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adalah besarnya biaya investasi ya teman-teman, luasnya wilayah operasional Penggadaian. Kebayangkan teman-teman cabang Penggadaian itu tadi disebutkan di beberapa slide sebelumnya ada 4.000 lebih ya, 4.000 lebih cabang di Indonesia. Bayangin ya, itu tuh tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin di Aceh ada, di Papua juga ada, di Maluku ada, di Sulawesi ada, Sulawesi Tenggara ada, Sulawesi Utara ada. Kebayang ya teman-teman kalau misalkan dalam penerapan ESG ini diplaningkan hari ini, selesai besok, nggak mungkin. Pesawat aja yang cepat gitu kan, dari sini ke ujung dunia sana, ke Timur Tengah, bisa 10 jam aja kalau misalkan naik pesawat. Itu kan perlu waktu 10 jam, nggak terbang langsung di sana. Kan nggak gitu juga. Dan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM ya dibutuhkan di sini, dan serta ketergantungan terhadap kebijakan nasional. Dan di sini saya ada penilaian ESG ya. Selanjutnya merupakan hasil penilaian saya. Ini saya pribadi ya menilai terhadap penerapan ESG. Untuk aspek environmental saya memberikan nilai 3,5 ya kepada Penggadaian karena perusahaan sudah memiliki roadmap yang jelas, tetapi emisi langsung masih cukup tinggi ya. Untuk aspek sosial saya memberikan nilai 4 ya dari 5 karena hubungan dengan karyawan ini sangat baik ya, tadi sudah saya jelaskan, serta program CSR berjalan dengan nyata ya. Sedangkan aspek governance saya juga memberikan nilai 4 ya teman-teman dari 5 ya. Karena prinsip GCG telah diterapkan dengan baik walaupun masih terdapat resiko. Kemudian kelemahan, ada pula ya kelemahannya juga, meskipun saya beli nilai tinggi, ada pula kelemahannya ya. Seperti tadi kelemahan risiko kebocoran data strategis, birokrasi internal yang berpotensi memperlambat keputusan, serta meningkatkan biaya operasional ya untuk pemenuhan tanggung jawab ESG. Tapi itu tetap bermanfaat, tetap ada timbal baliknya juga untuk perusahaan.
Kemudian rekomendasi realistis yang dapat diterapkan ya di perusahaan. Berdasarkan analisis yang saya berikan, 3 rekomendasi untuk perusahaan ya. Yang pertama adalah mengembangkan dashboard ESG digital agar seluruh indikator ESG dapat dipantau secara real time, sekaligus meningkatkan transparansi terhadap stakeholder ya atau pemegang kepentingan ya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil secara bertahap ya, tidak digeblokkan gitu. Karena kalau di truk digeblokkan gitu kan biayanya sangat tinggi teman-teman. Diganti ya dengan kendaraan listrik ya. Kemudian yang ketiga, meningkatnya literasi ESG kepada seluruh karyawan sehingga pemahaman mengenai keberlanjutan ESG ini semakin baik. Kemudian 3 rekomendasi tersebut menurut saya realistis ya teman-teman dan dapat diterapkan oleh perusahaan. Tidak hanya penggadainya, perusahaan manapun. Insyaallah bisa. Kemudian kesimpulannya adalah di sini sebagai penutup ya, dapat disimpulkan bahwa PT Penggadaian ini menerapkan ESG dengan sangat baik ya. Ketiga aspek yaitu environmental, sosial, dan governance telah berjalan secara seimbang dan saling mendukung. Walaupun masih terdapat beberapa tantangan ya perusahaan, tapi perusahaan telah memiliki roadmap yang jelas ya serta komitmen juga ya yang kuat, komitmennya kuat banget tuh PT Pegadaian untuk terus meningkatkan kinerja keberlanjutan. Oleh karena itu saya memberikan penilaian akhir ya sebesar 4,8 dari 5 ya sebagai bentuk apresiasi terhadap konsistensi Pegadaian dalam menerapkan ESG. Menurut saya Pegadaian layak menjadi salah satu perusahaan di Indonesia ya yang berhasil menerapkan prinsip ESG secara efektif dan bisa dibilang sukses ya. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan teman-teman mungkin yang menonton ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan terhadap yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.